Pelan-pelan ya Mas ya, kita tidak usah laba banyak-banyak, enggak apa-apa. Pokoknya laba ilmu, laba pengetahuan, laba ketenangan sedikit aja sudah alhamdulillah gitu ya Mas ya. Pertama gini, enggak ada pulang itu tidak berarti balik kanan. Ya tolong ini teknis saja ya. Kan enggak pergi terus balik, kan enggak. Kan pergi untuk sampai kembali. Berarti garisnya tidak lurus Mas. Betul enggak Mas? Garisnya berarti apa? Lingkaran. Jadi innalillahi wa inna ilaihi muter. Kalau pulang kan balik kanan, kita enggak pernah balik kanan. Satu ya, jadi hidup ini lingkaran, apa saja lingkaran. Makanya revolusi roda membangun peradaban luar biasa, karena semua duit kudu kok puter, gak ono kok duit kudu kok bandemno, gak ono duit kudu kok puter, semua bersifat lingkaran. Nah, nanti kita, makanya kalau Anda berpikir jangan hanya lurus tapi juga lihat kiri kanan, kadang-kadang lihat sekeliling. Jadi ada, kalau dalam maknya ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, lingkar pandang, gitu, skala pandang, bulatan pandang, dan seterusnya. Kayak orang tawaf kalau di haji atau umroh itu. Oke. Nomor 2 Mas, maksudnya pulang itu gini Mas, ini saya disuguhi kopi, saya merasakan kopi ini, letak kopinya itu pada kopinya atau pada lidah saya yang bisa merasakan ini adalah kopi? Tentu saja harus kopi juga tetap, tapi lebih utama mana lidah saya bisa merasakan kopi ataukah kopinya? Lidah. Jadi sekarang yang harus diperbaiki adalah lidah rohani kita, lidah pikiran kita, lidah mental kita, lidah jiwa kita, supaya kita tidak bertengkar sama orang lain gara-gara kita yang nggak bisa merasakan. Jelas Mas ya? Oke. Jadi sekarang kopi ini seandainya namanya bukan kopi, tetap rasanya sama enggak? Wis, sekarang kita sepakati mulai malam hari ini duduk kopi, tapi apa wis? Apa? Terserah. Apa? Dan sepakati satu kata Mas. Apa Mas? Kecap ya wis, kecap. Yes. Andaikan ini kita sepakati dengan undang-undang dari MPR tadi, bahwa ini mulai hari ini kita sebut kecap, rasanya beda enggak? Beda enggak? Sama. Jadi jangan menyangka ini kopi. Kopi itu kan sebutan saja. Kita harus pulang kembali kepada hakikat ini yang tidak ada namanya. Kamu sebut kopi tetap saja seperti itu rasanya, betul enggak? Jadi kalau dalam ilmu namanya ada identitas, ada personalitas. Namamu siapa Dek? Ya, Iwan. Seandainya disebut Bejo, tetap kamu toh. Jadi Iwan tidak mempengaruhi apa-apa toh. Nah, Iwan itu identitasmu, tapi personalitasmu adalah dirimu. Sekarang ini Anda Gerindra, Anda PDIP, Anda cebong, Anda kampret, itu identitas, betul enggak? Kalau itu dibuang, Anda tetap Anda enggak? Nah, saya ingin baliklah kepada kesejatian Anda. Sebab kampret, cebong itu semua cuman lambang-lambang sementara. Ingatlah bahwa kamu adalah person-person ciptaan Tuhan yang sebenarnya mau tidak mau harus bersaudara satu sama lain, gitu. Jadi identitas, terus personalitas. Dirimu itu yang identitasnya apa personalitasnya? Kalau Anda ASN, aparat sipil negara, ketika Anda pensiun, Anda masih ASN enggak? Tapi masih dirimu enggak? Maka dirimu yang benar yang mana? Ya dirimu, bukan ASN-nya. Maka sekarang orang jangan terlalu mengandalkan identitasnya. Oke, saya kembalikan, saya sambung lagi ke ini Mas, hak Bapak Ibu kepada anak tadi. Kalau Anda orang Hindu, Anda harus bertanggung jawab ke saya enggak?
Kalau Anda orang Islam, Islammu itu terkait sama saya enggak? Saya tanya, kamu syahadat ya? Anda syahadat, syahadatmu itu ada urusan sama saya enggak? Syahadat Anda ada urusan sesama Anda enggak? Urusannya sama siapa? Kalau Anda Muslim bersyahadat, urusannya sama siapa? Kalau Anda Hindu bersumpah sebagai Hindu, urusannya sama siapa? Sama Tuhannya, kan begitu? Sama tetangganya ada urusan enggak? Lah kenapa bertengkar? Kalau Anda milih Jokowi, ada urusan enggak sama tetanggamu? Lah sakarpe dek milih Jokowi ta Prabowo ta milih tengah-tengahnya. Sakarpe kono ya. Dan enggak usah mencari cak sampean milih sopo, enggak usah cari gitu. Gunanya kotak TPS itu Anda masuk itu karena kita berhak tidak ngasih tahu orang. Sebab kalau saya kasih tahu kamu sakit hati, kalau saya kasih tahu yang sana sakit hati, betul enggak? Maka dibikin kotak itu supaya kamu masuk ke sana, terserah mau nyoblos enggak nyoblos, nyoblos semua, nyoblos satu kok uyui sakarepmu. Gitu ya, betul enggak Mas? Oke. Jadi Mas, sekarang untuk apa kita bertengkar untuk soal identitas? Karena itu bukan urusan di antara kita. Nah, urusan antara manusia apa? Saya mohon izin kepada teman-teman yang non Islam, saya ingin memakai pengetahuan dari Islam. Nabi Muhammad itu disuruh apa oleh Tuhan? Apa Mas? Apakah Nabi Muhammad disuruh mengislamkan orang? Lah kok kamu sibuk? Kok sibuk banget kamu? Seperti Zakir Naik kamu, jelek-jelekin yang lain. Urip kok naik bendina niku. Kalau kamu bener, ndak usah bener-benerin dirimu dan memamerkan kebenaranmu, betul ndak? Kalau bahasa Jawa sederhana, nek kon ganteng, ndak nek kon bagus, rasa gembagus. Nek kon ayu, ojo adik kemayu. Nah ini orang Islam ini banyak yang kemayu-kemayu. Wes ta, ro nek bener meneng ae ta, ojo rame-rame. Ayu ya ayu ngene lho. Ayu dipamer-pamer, dadi akhirnya kemayu, dadine orang seneng wong. Akhirnya ditembak kamu nanti lama-lama karena kamu terlalu memamer-mamerkan kebenaranmu, padahal orang lain punya kebenarannya sendiri. Nah, kebenaran orang lain itu urusanmu apa bukan? Kan urusannya sama Tuhan. Emang kamu apanya Tuhan? Ponaan, besan. Lah kenapa kita bertengkar? Biarkan kita doakan semua orang mudah-mudahan diterima oleh Allah, gitu toh Mas? Betul enggak Mas? Kan cuma begitu kita. Nah, singkat kata, kalau kata Muhammad, urusan antara manusia cuma 3. Kalau sama Tuhan urusannya, kamu mau kafir, mau musyrik, mau Hindu, mau Buddha, mau Muslim, itu urusanmu sama Tuhan, tidak urusan sama manusia. Kalau sama manusia cuma 3 urusannya. Kamu mencuri apa tidak? Kamu menghina orang apa tidak? Urusan harga diri. Nomor 3, kamu membunuh apa tidak? Sekarang sebut kerusakan dunia, coba. Apa rusaknya dunia misalnya? Apa Mas? Keserakahan. Keserakahan itu mencuri, berarti soal pertama ya. Terus bully, ujaran kebencian, ngelek-elek, medsos, segala macam, itu urusan berapa? 2. Perang, teror, pembunuhan, urusan ketiga. Seluruh masalah di dunia itu cuma 3 itu toh. Mencuri, menghina, membunuh. Asal di antara kita tidak melakukan 3 itu, kita berdamai, udah tidak ada masalah, gitu loh. Cuman itu toh Mas. Dan Rasulullah sudah Anda ketahui tadi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Urusannya itu ikut mendorong supaya manusia menjadi lebih baik, cuman itu toh. Bukan urusan kamu masuk Islam atau tidak. Meskipun diam-diam kamu menginginkannya, enggak apa-apa, tapi jangan nafsu, tenang aja. Kamu itu kalau terlalu nafsu enggak dapat cewek loh nanti, enggak dapat istri loh. Kamu serodok karo serap gitu loh. Saya dapat Novia karena saya enggak pernah merayu. Saya enggak pakai proses langsung tak lamar gitu. Kaplok raiku plok gitu, yes. Padahal itu strategi saya.
begitu dia meludahi saya atau menempelkan kulitnya ke kulit saya, maka Allah mempersatukan kami. Dulu gelo, saiki terlanjur gitu. Anda kalau bisnis terlalu mikir duit dan laba, labamu dikit. Tapi kalau Anda berpikirnya itu berproduksi sebaik-baiknya, melayani secara total, selembut-lembutnya, maka pendapatmu akan lebih banyak. Karena energimu dihabiskan untuk pelayanan, untuk produksi yang sebaik-baiknya, bukan mikir duitmu piro, bukan pikir badimu piro. Jangan cari laba. Jadilah orang yang melayani terus-menerus. Ini Pak David ini di sini memilih jadi pelayan di sini. Dia tidak mikir laba. Laba itu datang dengan sendirinya. Itu Mas ya. Oke. Kira-kira ngono Mas. Jadi menurut saya tidak mungkin habis sanggup Anda. Loh, apanya yang habis? Jantung Anda, siapa yang merintah berdetak? Apakah otak memerintah jantung berdetak? Otak memerintahkan saraf bergerak, darah mengalir, tapi otak tidak memerintahkan jantung berdetak. Siapa yang pegang remote jantungmu? Nah, kenapa kamu tidak bergaul sama pemegang remote-nya? Kan begitu. Apakah hidup itu dijatah umur? Wah, ini umurnya 70 tahun, ini 80 tahun, ini Sunan Joko 126 tahun. Bagaimana kalau umur itu adalah jatah jumlah detak jantung, misalnya? Jadi kamu jangan terlalu sering lari-lari, terus jantungmu duk, malah mempercepat itu. Enggak, ini karena saya kalau lari sama Mbak Fia selalu kalah. Aku tak ingin oleh alasan jika dikon melayu terus aku. Gitu. Ya Mas ya. Jadi ayo kita kembali pulang, menyapa kembali pemilik hidup kita yang memiliki saham atas hidup kita, supaya nanti pelan-pelan ilmunya kita pelajari, supaya Anda mantep hidupnya, gembira hidupnya, jangan tidak nikmat, dan jangan jadi pengikut saya. Ini penting banget Mas. Jangan jadi pengikut saya, goblok kamu. Aku kok dieloi gendeng dewe kan kok. Karena burung jalak tidak bisa meniru burung merak, betul enggak? Karena ikan mujair tidak bisa menjadi pengikut dari ikan lele, kan begitu. Mujair adalah mujair, lele adalah lele. Pahamilah dirimu masing-masing. Boleh mendengar bahan dari saya, dari Pak Umbu, dari siapapun, dari ulama-ulama, dari matematik, boleh kamu belajar, tetapi Anda harus berdaulat mengambil keputusan sendiri-sendiri, karena engkau nanti bertanggung jawab kepada Tuhan juga sendiri-sendiri. Jelas ya Mas ya? Dan jangan ngeklaim orang masuk surga atau neraka kayak pernah ke sana aja. Tuhan mengatakan, kamu itu masuk surga tidak karena kamu rajin ibadah dan berbuat baik. Kamu masuk surga itu karena saya merahmati kamu. Jadi bisa enggak kamu hidupnya rusak tapi sama Allah dimasukkan surga? Bisa ya, sakarep-karepe Gusti Allah gak diun dadi Gusti Allah kono kan. Betul enggak Mas? Saya tidak mengatakan, lu kok Tuhan tidak adil, tenang aja kan, enggak usah ngomong Tuhan. Udah pokoknya sama Tuhan ngikut aja. Bisa enggak? Makanya Anda kalau terlalu nafsu sama surga nanti gelo sendiri loh. Anda sekarang pasti sudah punya identifikasi, sekarang sudah punya daftar ikos neraka, gitu ya, ikos warga. Ternyata orang yang Anda benci dan Anda pikir pasti masuk neraka, ternyata tetanggamu di surga. Modar gue. Emang enak di surga. Sekarang Anda tahu Nabi Nuh istrinya kafir apa enggak? Kafir, anaknya satu orang kafir. Kamu mau jadi Nabi Nuh, masuk surga ngelihat anaknya di neraka dan istrinya di neraka? Gimana rasanya? Makanya jangan terlalu nafsu pada surga, cinta sama Allah aja, supaya kamu tidak merasakan kesengsaraan itu nanti. So kalau pakai konsep kita di dunia, surga itu nanti medeni Mas. Apalagi sekarang nggak jilbaban masuk neraka, coba. Wah medeni, mbahku gak jilbaban, ibumu jilbaban, kudungan toh Mas. Ibunya Gus Dur jilbaban tak gak?
Enggak. Istrinya Ki Haji Ahmad Dahlan jilbaban enggak? Bayangin kalau tidak jilbaban masuk neraka, nanti kamu ketemu sama mbah-mbahmu semua di neraka, terus kamu di surga enak gitu, enggak bisa kamu. Akhirnya kamu enggak, saya tak berempati kepada mbah saya tak masuk neraka sekalian, kan gitu akhirnya. Makanya jangan meneraka-nerakakan. Kewajiban kita di antara sama manusia hanya 3. Kita jangan mencuri milik orang lain, jangan menghina harga diri orang lain, juga tidak boleh menganiaya harga dirimu sendiri, kemudian jangan membunuh satu sama lain. Maka acara ini adalah acara di mana kita menumbuhkan kemanusiaan yang sejati, gitu ya. Oke.